membahas mengenai banyaknya kepadatan penduduk dan juga pembangunan yang sangat masif yang tidak berimplikasi pada efisiensi pekerjaan. Yang pertama, kita tahu bahwa Jakarta ini sebagai ibu kota sudah tidak layak menjadi IKN dikarenakan dilansir dari CNN dikatakan bahwa banyaknya penduduk di Jakarta itu kurang lebih 150 juta dan itu sama dengan seperempat jumlah orang di Kalimantan. Dikarenakan itu makanya munculnya beberapa masalah seperti macet yang mungkin bisa dirasakan oleh orang-orang di Jakarta itu sendiri, banjir yang sering terjadi, dan juga tenggelamnya lahan. Dan ini pun tidak berdampak baik bagi lingkungan sekitar serta orang-orang sekitar. Dan maka dari itu kami sebagai tim pro tetap berpegang teguh pada mosi hari ini, yaitu untuk memindahkan IKN itu perlu untuk Indonesia. Sekian dari kami. Beri tepuk tangan yang mulia. Pembicara pertama dari tim pemerintah itu menghabiskan waktu 1 menit 39 detik. Bisa. Kurangi aja ya. 3 menit 21. Tersisa waktu 1 menit 39 detik. Baik, bersiap-siap untuk tim oposisi menyampaikan pandangannya berkaitan mengenai mosi memindahkan IKN perlu untuk Indonesia. Waktu yang diberikan maksimal 5 menit. Kepada pembicara pertama dari tim oposisi, disilakan. Selamat pagi, saya selaku pembicara pertama dari tim oposisi akan menyanggah pernyataan yang telah diberikan oleh pembicara pertama dari aklamasi, sekaligus saya akan memberikan argumen-argumen pembuka untuk tim kami. Sebelumnya saya ingin menyinggung di mana mereka telah mengatakan bahwa Jakarta memiliki penduduk sebesar 150 juta jiwa, namun dengan sumber yang berbeda. Kami menemukan bahwa Jakarta memiliki luas wilayah 664 km persegi dengan penduduk berjumlah 10,64 juta jiwa, bukan 150 juta jiwa. Lalu saya ingin masuk ke bagian argumen di mana pembatasannya di sini adalah mereka mengatakan tentang naiknya permukaan air. Naiknya permukaan air di sini diakibatkan karena adanya rumor-rumor atau kemudian berita yang beredar bahwa Jakarta nantinya akan menjadi satu wilayah yang tenggelam di masa depan. Sebelum juga mereka menyinggung di sini adanya tentang kepadatan penduduk. Saya akan menjawab dulu dari kepadatan penduduk. Dari kepadatan penduduk ini, kalau kita lihat memang Jakarta memiliki kepadatan penduduk yang begitu tinggi. Namun menurut saya kepadatan penduduk ini bukan seharusnya diatasi dengan adanya pemindahan IKN ini. Karena kalau kita lihat dari kepadatan penduduk, bukankah pada zaman dahulu tahun 1980 ada yang namanya program transmigrasi yang bahkan program ini sampai sekarang masih dilaksanakan dan masih berdampak signifikan. Saya mengambil contoh data sensus yang menunjukkan pada 2010 ada 15,5 juta transmigran di Sumatera yang telah mengikuti program pemerintah. Kemudian di situ 5,7 juta diantaranya ada di Lampung, 2,6 juta ada di Kalimantan, dan 1 juta ada di Papua. Dengan total transmigran mencapai 20 juta jiwa. Jika Jakarta bisa diberlakukan program tersebut, maka itu akan menjadi solusi yang lebih baik dibandingkan dengan solusi pemindahan IKN. Kenapa? Karena ada beberapa alasan pemindahan IKN menurut kami tidak akan berdampak positif. Yang pertama berkaitan dengan lingkungan tadi. Lingkungan yang telah disinggung berkaitan dengan bencana lingkungan sekaligus kondisi geografis. Yang akan saya pertanyakan, ketika nanti yang pemindahan IKN tersebut dilakukan, apakah tim pemerintah telah memikirkan tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan masalah yang ada di Jakarta? Kenapa saya katakan demikian? Karena masalah yang ada di Jakarta sekarang yang merupakan masalah utamanya adalah masalah banjir. Dan sampai sekarang pemerintah tidak pernah memberikan suatu solusi yang benar bagi Jakarta. Ketika nantinya mereka hanya fokus di bagian pembenahan terhadap masalah kondisi geografisnya, pembenahan masalah pemindahan IKN, padahal di situ kondisinya Jakarta tetap masih mampu dengan catatan mereka harus perbaiki tentang masalah-masalah lingkungannya, maka Jakarta tetap akan layak sebagai ibu kota. Lalu berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan lingkungan di sini yang ingin saya singgung adalah tentang pembangunan infrastruktur yang tentunya akan menghabiskan jumlah dana yang begitu besar. Ketika nantinya jumlah dana yang begitu besar ini, dengan data yang saya baca memang ada banyak investor yang masuk ke wilayah IKN yang nantinya akan membantu permodalan atau pembiayaan terhadap pembangunan. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah apakah tim pemerintah akan terus tergantung dengan adanya investor tersebut? Bagaimana
ketika nantinya program tersebut mencapai kegagalan seperti program yang telah dicantumkan oleh Gubernur Murad Ismail, yaitu Gubernur DKI Jakarta sendiri sebelum adanya Gubernur Anies Baswedan, di mana mereka mencanangkan adanya pembangunan 13 reklamasi pulau di bagian Teluk Jakarta. Tetapi reklamasi pulau tersebut berakhir pada kegagalan. Bukankah itu menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak bisa siap? Apalagi jika kita mengingat presiden kita sekarang adalah Presiden Joko Widodo. Ketika nantinya presiden berganti di tahun 2024, apakah presiden tersebut mampu menjamin pembangunan tersebut akan terus berkelanjutan dan tetap memperhatikan masalah lingkungannya? Karena yang kita takutkan adalah bagaimana nantinya Kalimantan ketika menerima pemindahan IKN tersebut walaupun dengan kondisi geografis yang begitu besar, tetapi jika pengelolaannya sama dengan pola pengelolaan yang ada di Jakarta, maka sama saja itu akan menghancurkan wilayah Kalimantan. Dan yang perlu diketahui adalah Kalimantan adalah paru-paru dunia. Jika nantinya pemerintah tidak akan pernah memperhatikan itu, maka itu akan menjadi poin minus bagi tim pemerintah. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan saja dulu. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya dua tim saling menyampaikan pidato tentang pandangannya mengenai mosi memindahkan IKN perlu untuk Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembicara kedua, mungkin supaya Dewan Juri ya bisa menyimak dengan seksama dan tenang ya, mungkin dari masing-masing pembicara nggak usah terlalu terburu-buru bicaranya ya. Jadi biar juri bisa menyimak dengan baik apa yang disampaikan ya. Langsung saja ya kita lanjut ke pembicara kedua dari tim pemerintah, tim afirmatif ya. Langsung saja diberikan kesempatan kepada pembicara kedua dari tim pro. Kepada saudara pembicara kedua disilakan. Waktu yang diberikan maksimal 2 menit. Diperhatikan ya, waktu hanya 2 menit. Oke. Silakan. Ya, yang terhormat Dewan Juri dan juga kawan-kawan saya dan juga tim kontrak. Dan sekarang langsung saja mengenai Jakarta adalah, jadi sebenarnya Jakarta seperti kita tahu adalah pusat dari bisnis dan juga ekonomi serta pemerintahan di segi politik. Nah, di sini seperti yang kita tahu, gara-gara hal ini telah menyebabkan tingginya penduduk di Jakarta. Nah, oleh sebab itu pemindahan dari IKN ini dari Jakarta ke IKN itu akan hanya mengubah dan memindahkan Jakarta sebagai pusat politik. Nah, di sini jadi pada awalnya Jakarta yang merupakan pusat bisnis dan politik ini bisa dibagi menjadi Jakarta menjadi pusat dari bisnis, sementara IKN adalah pusat dari politik. Nah, di sini pemindahan ini juga akan mendukung pemerataan pembangunan, di mana seperti yang kita tahu sekarang pembangunan itu terfokus pada daerah-daerah di Jawa, terutama di bagian Jakarta. Sementara di Kaltim dan juga berbagai provinsi lainnya pembangunannya masih dibilang kurang rata. Oleh sebab itu dengan pemindahan IKN ini pembangunan di Indonesia bisa diratakan dan juga menyinggung mengenai Jakarta tenggelam dan juga bencana alam. Sebenarnya bencana alam ini bisa dibilang akan menggunakan dana yang sangat banyak untuk ditanggung, apalagi dengan tingginya jumlah penduduk. Oleh sebab itu dengan membagi penduduk ada yang di Jakarta dan juga ada banyak di IKN, hal ini bisa mendukung dalam mitigasi bencana alam. Itu saja dari saya dan dengan itu saya tetap berpegang teguh bahwa IKN tetap penting untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Selanjutnya kami mengundang pembicara kedua dari tim oposisi, Saudara Fikri, untuk menyampaikan argumennya. Disilakan. Waktu yang diberikan maksimal 2 menit. Baik, Dewan Juri yang terhormat, pada kali ini saya selaku pembicara kedua akan memberikan penolakan terhadap argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah, di mana tim pemerintah ini menyinggung tentang masalah kepadan penduduk.
pemerintah Jakarta saat ini akan memindahkan pusat pemerintahannya saja, namun tetap menjadikan ibu kota Jakarta sebagai pusat bisnis komersial. Namun perlu kita sadari, apabila kota Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis komersial, itu menandakan bahwa kota Jakarta ini tetap akan ramai penduduk, karena transmigrasi yang terjadi dari kota lain ke ibu kota Jakarta itu adalah mencari lapangan pekerjaan baru. Dimana kalau memang pemerintah hanya memindahkan kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan, masalah yang ada di Jakarta saat ini itu tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat, kami tetap berpikir bahwa argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah belum bisa menjawab pertanyaan kami bagaimana langkah pemerintah dalam mengatasi masalah yang terjadi saat ini di Jakarta. Yang kedua, di mana tim pemerintah itu menyinggung tentang kondisi geografis lingkungan keberlanjutan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemerintah itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Jakarta. Apabila pemerintah terlalu fokus untuk melakukan pemindahan bagaimana masalah di Jakarta yang saat ini sedang ramai seperti kemacetan lalu lintas, polusi udara, ataupun masalah banjir yang memang sudah sangat terkenal saat ini di Jakarta. Oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat, menurut kami perlu adanya langkah pemerintah dalam mengambil jalan alternatif dalam menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Jakarta. Oleh karena itu, pentingnya di sini adanya solusi untuk melakukan transmigrasi, di mana pemindahan penduduk tidak hanya dilakukan dari ibu kota Jakarta ke kota IKN, namun ke seluruh wilayah Indonesia, akan menyebabkan terjadinya pemerataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia dan tidak hanya terfokus pada satu wilayah saja. Oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat, solusi yang kami tawarkan di sini adalah bagaimana program transmigrasi ini dapat digencarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi masalah yang sedang terjadi di Jakarta saat ini. Dengan adanya program transmigrasi yang sudah ada sejak era baru, artinya menjawab pertanyaan kota Jakarta dapat diselesaikan. Terima kasih. Tangan yang meriah ya. Baik, demikian argumen ya yang disampaikan oleh kedua tim, baik dari pembicara satu baik dari tim afirmatif maupun tim oposisi. Selanjutnya kami mengundang pembicara ketiga dari tim pro, ya, Saudara Alexa, untuk menyampaikan argumennya. Disilakan. Waktu yang diberikan maksimal 2 menit. Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Terima kasih atas waktunya bagi dan yang terhormat Dewan Juri dan juga tim pro dan tim kontra yang saya bacakan. Sebelumnya tim kontra sempat menyatakan bahwa Jakarta akan tetap padat, walaupun IKN akan dipindahkan ke Kaltim, tapi Jakarta akan tetap padat. Padahal jika kita lihat bahkan di lapangan di Balikpapan sendiri itu sudah mulai padat karena ada IKN, yang berarti penduduk Jakarta sudah mulai berkurang, bukan? Di mana mereka juga akan memindahkan komersil mereka yang akan lebih berfokus di IKN agar mereka bisa agar banyak investor akan berinvestasi di IKN. Kemudian yang kedua, justru solusi yang kami tawarkan dari adanya kepadatan penduduk di Jakarta yang merupakan kondisi geografis di Jakarta itu sudah tidak mendukung untuk menjadikan IKN. Karena yang pertama, seperti yang sudah kami mention sebelumnya, yang pertama adalah kepadatan penduduk. Di Jakarta itu sudah terlalu padat, sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi IKN. Kemudian yang kedua, kemacetan seperti tadi yang kami sudah katakan, itu Jakarta itu sudah menjadi nomor 10 kota terpadat yang ada di dunia, yang nanti harus segera ditangani dengan adanya pemindahan IKN ke Kaltim. Kemudian yang ketiga, di Jakarta juga menghadapi permasalahan lingkungan dan geologi itu berupa banjir. Sedangkan di Kalimantan itu seharusnya lebih aman karena mereka sudah mempertimbangkan dan juga akan adanya pemerataan penduduk seperti itu. Kemudian solusi yang kami tawarkan adalah tetap solusi yang kami tawarkan untuk mengurangi adanya kepadatan penduduk di Jakarta adalah dengan memindahkan IKN ke Kaltim yang sudah terbukti dan juga sudah dilakukan riset oleh kementerian untuk menjadi sustainable city, untuk mencapai visi Indonesia ke depannya menjadi yang lebih baik lagi dalam hal sustainable city dan juga untuk kebaikan masyarakat Indonesia dan juga kepentingan bangsa. Dengan ini kami nyatakan kembali bahwa kami tim pro tetap setuju dengan adanya pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Baik, selanjutnya kami mengundang pembicara ketiga dari tim oposisi, Saudara Sarmubi, untuk menyampaikan argumennya. Disilakan. Waktu yang diberikan maksimal 2 menit. Dewan Juri Terhormat dan teman-teman yang saya hormati, saya ingin menjawab pernyataan dari pembicara 3 tim pro bahwa mereka menyebutkan mengenai Balikpapan yang sekarang mulai padat. Perlu diketahui Dewan Juri Terhormat bahwa Balikpapan
sendiri. Kita bisa lihat sekarang kondisinya bahwa sekarang mulai macet. Hal tersebut berarti berlawanan dengan pendapat mereka bahwa mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta, seolah-olah pemerintah memindahkan kemacetan yang ada di Jakarta menuju ke Kalimantan Timur. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa isu lingkungan, isu yang ada di Jakarta seolah-olah ditinggalkan oleh pemerintah, sehingga dipindahkan ke Kalimantan Timur yang bisa menunjukkan bahwa pemerintah Jakarta tidak memiliki keseriusan dalam menangani masalah banjir dan kemacetan yang ada di KN, yang justru malah menambah, yang justru malah mengoper masalahnya ke Balikpapan. Lalu yang kedua dengan adanya isu pemerataan penduduk. Perlu diketahui dengan pemerataan penduduk tidak hanya dilakukan dengan cara yang lain. Transmigrasi juga merupakan salah satu cara agar kita bisa melakukan pemerataan penduduk. Yang perlu diketahui lagi pemerataan penduduk akan mendorong adanya pemerataan pembangunan, yang dimana solusi kami mengenai melakukan transmigrasi merupakan solusi yang sangat efisien dan memiliki solusi berdampak positif dibandingkan solusi yang memindahkan IKN, yang dimana solusi dari tim oposisi yang dimana solusi dari tim pro akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti masalah deforestasi dan kekurangan lahan hutan. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan yang dibangun untuk membangun IKN membutuhkan lahan sebesar lebih dari 300.000 hektar. Perlu diketahui sendiri bahwa pemerataan hutan dengan jumlah sebesar itu memerlukan anggaran dan biaya yang sangat besar, yang dimana tidak kembali ke poin yang sebelumnya disampaikan oleh tim saya, sangat membutuhkan anggaran yang besar yang membuat kita ketergantungan dengan investor masuk. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, cukup kemudian. Demikianlah tadi kita sudah sama-sama mendengarkan pandangan dan argumen ya kedua tim. Tibalah saatnya untuk mendengarkan kesimpulan dari masing-masing tim. Kita bisa memperdengarkan ya, dimulai dengan mengundang tim oposisi ya. Pembicara satu menyampaikan pidato kesimpulan. Disilakan. Waktu diberikan maksimal 2 menit. Oposisi dulu. Kembali. Ya. Selaku pembicaraan kesimpulan, saya akan menutup dari argumen-argumen yang telah kami sampaikan. Di sini ada beberapa argumen yang sejak tadi telah kami bacakan atau telah kami sanggah terhadap argumen yang telah diberikan oleh tim pro sebelumnya. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemindahan IKN ini belum tentu akan mengatasi masalah lingkungan yang ada. Seperti yang tadi disebutkan oleh pembicara tiga tim kami sebelumnya, bahwa ternyata Balikpapan ketika mengalami kemacetan itu berarti tim pemerintah telah mendukung adanya pemindahan masalah kemacetan ke wilayah Balikpapan, yang artinya itu tidak menyelesaikan masalah kemacetan itu sendiri. Yang kedua berkaitan dengan masalah lingkungan termasuk banjir, kemudian adanya desas-desus di mana Jakarta akan tenggelam, itu seharusnya menjadi masalah utama, bukan dengan cara pemindahan IKN. Karena jika nantinya IKN terus digeruk, apalagi dengan catatan bahwa IKN kita nantinya merupakan bagian dari paru-paru dunia yang nantinya menghabiskan 300.000 hektar wilayah dan akan digunakan sebagai wilayah pembangunan IKN, maka itu sama saja kita telah membunuh paru-paru bumi tersebut dan akan terjadi masalah lingkungan, terutama masalah geografis baru. Kemudian adanya biaya yang tinggi yang telah disebutkan bahwa itu nanti memang ada saat ini ada investor-investor yang datang untuk membiayai. Namun ketika nantinya tim pemerintah tetap menggunakan modal dari pembiayaan investor tersebut, maka sama saja tim pemerintah menyerahkan Indonesia kepada investor asing. Kenapa? Karena Indonesia tetap saja ketergantungan untuk menggunakan biaya dari investor asing tersebut. Kemudian yang keempat kami ingin membicarakan ulang tentang solusi kami, di mana solusi kami adalah program transmigrasi yang seperti dilakukan sejak era baru atau tahun 1980-an yang di 2010 berhasil mencapai pemindahan 20 juta penduduk. Artinya Jakarta dengan 10 juta penduduk mampu untuk dilakukan program yang sama, dan itu pun programnya akan diiringi dengan program pemerataan pembangunan. Kenapa? Karena program transmigrasi ini telah dijamin oleh pemerintah. Artinya di wilayah transmigrasi yang akan dijadikan tempat tujuan, maka wilayah tersebut juga telah dilakukan pemerataan pembangunan sehingga nantinya dapat menampung para transmigran yang akan datang. Terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk presisi. Baik, untuk menutup jalannya debat ini, kami mengundang pembicara satu tim pemerintah, tim pro, Saudara Gisel, untuk menyampaikan pidato kesimpulan. Disilakan, waktu yang diberikan maksimal 2 menit. Baik, para penutup pidato pada hari ini, saya mau menyampaikan kembali argumen-argumen yang telah saya sampaikan untuk meluruskan beberapa argumen yang telah kami sampaikan juga, bahwa
perekonomian dan juga aktivitas sosial. Dan adanya pemindahan IKN ini justru berfungsi untuk adanya pemerataan. Jadi tak hanya berpusat di Jakarta saja, namun juga bisa melihat kepada provinsi-provinsi atau daerah-daerah lain. Maka dari itu kami sebagai Infro tetap memegang teguh posisi pada hari ini, yaitu pentingnya pemindahan IKN bagi Indonesia. Sekian dari kami. Baik, beri tepuk tangan yang meriah. Demikian debat kita pada kesempatan kali ini. Disampaikan terima kasih kepada kedua tim. Sambil menunggu hasil dari Dewan Juri, saya serahkan selanjutnya kepada panitia yang bertugas. Terima kasih. Silakan berjabat tangan.